Selamat sore, teman-teman dan Bapak Pranoto. Kami akan membahas mengenai tugas besar sistem instrumentasi, yaitu tentang Greenhouse Smart Farming Instrumentation System, yang dimana beranggotakan dengan Saya Andreas, NIM 054. saya Rafif, NIM 105. Saya Nalvalnim 102. Nah, di sini kita menggunakan tahap desain rekayasa, dimulai dari perumusan masalah. Nah, itu muncul dari kendala lingkungan, yang dimana ketidakpastian suhu, cahaya, dan kelembapan. Lalu, kami juga mendapatkan bahwa adanya monitoring manual, sehingga memakan waktu, kurang akurat, dan lambat dalam mendeteksi perubahan, serta risiko gagal panen yang cukup tinggi akibat keterlambatan dari monitoring manual tersebut. Lalu dari studi literatur yang telah kami baca-baca, di mana greenhouse farming ini dapat mengendalikan dan meminimalkan pengaruh buruk cuaca eksternal. Lalu kita juga menggunakan prinsip analog, di mana menjamin integritas sinyal sejak interaksi pertama di tingkat sensor menggunakan pengendali analog. Lalu menggunakan smart agriculture, yaitu menggunakan multisensor yaitu seperti NTC, soil, dan LDR. Lalu kita menerapkan Internet of Things juga untuk mengirim data secara real time melalui dashboard menggunakan microcontroller ESP32 yang menggunakan juga prinsip digital twin. Nah, di sini merupakan spesifikasi dari sensor dan parameternya, di mana yang pertama sensor udara atau suhu udara, yaitu menggunakan termistor NTC 10K yang diukur dari 20 hingga 50 derajat Celcius. Yang akurasi targetnya itu kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Lalu ada kelembapan tanah, kapasitif V2.0 yang ukurannya itu dari 0 sampai 100%. Akurasinya 2%, dan intensitas cahaya menggunakan LDR dari 0 sampai 100%, di mana 0 itu terang, 100% itu gelap. Akurasinya di 1,5%. Dan ketinggian air menggunakan sensor water level dari 0 sampai 4 cm. Akurasinya 0,1. Nah, di sini persyaratan sinyal si analognya itu kita bisa melihat dari tahapan pemrosesannya menggunakan konversi resistansi, menggunakan jembatan Whetstone 10K ohm 1%, di mana amplifikasinya menggunakan differential amplifier berbasis LM358 dengan gain 10 kali lipat, dan bisa mengurangi draw menggunakan active low pass filter or D1 dengan cutoff 1,59 Hz. Kami juga menggunakan formula desain filternya itu menggunakan rumus FC sama dengan 1 per 2 pi RC, sehingga didapatkanlah frekuensi cutoff-nya 1,59 Hz menggunakan resistor 100 ohm dan kapasitor 1 mikrofarad. Jadi di sini kami menggunakan semua sensornya itu berbasis analog ya, tidak ada sensor keluaran digital. Oke, lanjut. Jadi dari perumusan masalah tersebut kami brainstorming untuk mencari alternatif solusi-solusi yang bisa kami terapkan. Di sini kami menemukan 3 alternatif. Alternatif pertama adalah Integrated Smart Greenhouse, Instrumentation and Data Acquisition System. Di sini tuh intinya arsitektur ini menggunakan APM LM358, lalu dia ditambah dengan ADC internalnya dari ESP32 untuk nanti linearisasi maupun hasil karakterisasi eksponensial dari beberapa sensor analog. Dan selain nge-sensing data, dia itu ada dashboard monitoringnya dengan menggunakan visualisasi web, dashboardnya secara lokal gitu. Jadi orang tidak harus ke lapangan terus untuk melihat bab berapa terbacanya, tapi bisa melihat dari HP ataupun dari laptop di rumah gitu. Terus alternatif kedua adalah Integrated Instrumentation System with High Precision External ADC and Offline Monitoring Dashboard. Nah ini dia tuh lebih fokus kepada akurasi ya, makanya dia ini menggunakan Raspberry Pi yang dimana cukup overkill sebenarnya. Tapi dia juga menggunakan ADC eksternal ADS 1115 yang 16 bit. Lalu untuk alternatif ketiga ini standar industrial, yaitu dengan menggunakan industrial 4-20 mA current loop signal transmission system with Bluetooth mobile interface. Nah, ini jadi sinyal arusnya ada 4-20 mA untuk transmisi jarak jauh, dan juga dia bisa menggunakan Bluetooth untuk mobile app. Oke, untuk memutuskan mana yang akan menjadi solusi paling bagus dan paling cocok untuk permasalahan yang sudah kami rumuskan di awal, kayaknya kami menggunakan matriks keputusan, yaitu ada 5 kriteria, ada kesesuaian dengan batasan proyek, efisiensi biaya, kemudian implementasi, integrasi, dan akurasi sinyal, dan aksesibilitas
antar muka. Di sini dari 3 alternatif bisa dilihat bahwa nilai yang paling banyak ada di nilai desain alternatif pertama ya. Dan ini ada nilainya 4,5 dari skala 5. Dia mengalahkan alternatif 2 dan alternatif 3. Nah, justifikasinya adalah pertama efisiensinya dia murah, cukup. Terus cukup simpel untuk dirakit di breadboard dan juga fungsional dan bermanfaat untuk aksesibilitas dashboard web yang stabil tanpa perlu instalasi aplikasi. Oke, jadi dari implementasi dari desain terpilih, berikut adalah implementasinya, di mana kami menggunakan microcontroller ESP32 sebagai otak utamanya, lalu komponen aktif IC LM358, lalu resistor dengan presisi 1% untuk jembatan Whetstone, dan power 5 volt dari USB laptop. Nah, jadi kami menggunakan empat sensor analog, yaitu termistor NTC, capacitive soil, LDR, dan water level. Nah, bisa dilihat di grafik. Untuk termistor dan capacitive soil, kami menggunakan bridge, dan output dari bridge itu kami sambungkan lagi ke um, op-amp diferensial sebagai filternya. Lalu dari output filter itu masukkan ke ADC yang ada di ESP, lalu itu menampilkan nilai di dashboard lokal. Next. Nah, berikut kira-kira rangkaian yang sudah kami implementasinya. Di situ terlihat ada sensor-sensor ESP dan perkabelannya. Oke, next. Berikut adalah simulasi dan pemodelannya. Nah, dari sensor suhu, sensor kelembapan, dan sensor water level, dan sensor LDR cahaya itu, kami lakukan pengujian atau mengambil sampel sebanyak kurang lebih 30 sampel. Dan kami mendapatkan masing-masing model matematiknya di setiap sensor. Nah, untuk sensor suhu dan sensor capacitive soil atau kelembapan tanah itu bersifat non-linear atau eksponensial. Oke. Nah, di sini merupakan antarmuka dashboardnya, di mana kita menggunakan IP yang diberikan oleh ESP32 untuk mengakses parameter dari setiap sensornya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada grafik setiap sensornya dan juga nilai dari setiap sensornya juga, dimana itu menggunakan protokol HTTP dengan JSON yang bakal sinkronisasi setiap 2 detik sehingga cukup real time, menggunakan chart.js sehingga dapat memvisualisasi input grafik, dan offline save engine sehingga dia berjalan maupun kalau tidak adanya internet dari luar. Oke, jadi untuk kasih pengujian dan validasi kami mulai dari sensor suhu pertama itu termistor NTC. Nah, di termistor NTC ini seperti yang tadi dikatakan teman saya udah 30 kali sampel. Di sini pengukuran pertama V1 tegangannya, V2 tegangan kedua, tegangan ketiga. Lalu kami cari rata-rata dan kami cari standar deviasinya. Kemudian dari ini kami plot untuk mendapatkan pemodelan matematikanya dan dia berbentuk eksponensial dengan persamaan yang tadi sudah disebutkan. Lalu untuk sensitivitas, plotnya juga berupa eksponensial dan di sini sensitivitasnya persamaannya sekian. Hal ini membuktikan bahwa sensitivitasnya non konstan di mana pada batas bawah 20 derajat Celcius nilainya 0,00189 volt per derajat Celcius dan meningkat secara eksponensial ya. Terus untuk akurasi ini suhu ideal menggunakan alat yang kami punya dan ini suhu terbaca di ESP32 dan lihat hasilnya ini sangat bagus ya. Dia mendekati garis lurus dengan derajatnya 45 derajat. Dan ini artinya nilai MAP-nya dengan rumus MAP itu sebesar 0,64 dan RMSE-nya ini adalah metode statistik yang kami pakai ya. 0,26 derajat Celcius. Nah, ini sudah lebih daripada cukup untuk target awal kita di mana target awalnya adalah 0,5 derajat Celcius. Begitu pula dengan soil moisture. Untuk soil moisture bedanya adalah dia tuh linear tapi negatif gradiennya. Dan sensitivitasnya adalah 0,015, dia konstan di setiap titik pengukuran. Artinya setiap pergeseran, makanya grafiknya dia garis lurus ya. Artinya setiap pergeseran 1%, kelembapan tanah akan menurunkan tegangan analog sebesar 15 mV. Nah, untuk akurasinya juga sama, dia mendekati dengan nilai mainnya 0,93 dan RMSE-nya sebesar 1%. Dan ini lolos dari target awal ya. Lihat dari bentuk grafiknya yang mirip garis lurus. Oke, selanjutnya untuk sensor LDR cahaya dari data yang kami dapat,
lalu kami plot grafiknya, bisa dilihat di sini bentuknya itu eksponensial atau nonlinear seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu garis titik-titik atau bayang ini adalah hasil regresi yang kami lakukan. Dari ini kami mendapatkan rumus atau model matematika yang bisa terlihat di sini. Oke, lalu dari model matematika itu kami tentukan untuk mendapatkan nilai sensitivitas. Nah, bisa dilihat di tabel pengujian ini, nilai sensitivitas yang kami lakukan kurang lebih berada di angka sekitar 0,05 kurang lebih gitu. Lalu untuk nilai akurasi, kami menggunakan selisih nilai aktual dan yang terbaca, lalu kami lihat errornya. Nah, seperti yang tadi juga bisa dilihat grafiknya itu mendekati sudut 45 derajat, yang menandakan akurasinya itu sudah cukup baik. Oke, next untuk sensor water level, di sini kami menggunakan rentang pengukuran 0 sampai 4 cm dan bisa dilihat ini pada grafik ini sensor ini mempunyai sifat yang linear. Nah, lalu dari sensitivitas itu kami lihat dari gradiennya saja, kira-kira sensitivitasnya itu sekitar 0,7299. Lalu untuk akurasi, kami pakai nilai aktual dan terbaca, lalu kami ukur errornya. Nah, lalu kami plot, kira-kira grafiknya itu juga menunjukkan akurasi yang baik, di mana garisnya itu kurang lebih mendekati 45 derajat. Semua ini kami lakukan dengan bantuan Excel untuk mendapatkan hasil yang akurat ya. Oke, selanjutnya akan dilakukan demonstrasi supaya bisa melihat sistemnya dengan lebih lengkap. Oke, jadi untuk demonstrasi sistem instrumentasi kami di sini kami menggunakan main prosesornya ada di SP32. Di sini kami menggunakan 4 sensor ya, semuanya jenisnya analog. Untuk water level kami menggunakan outputnya yang analog. Lalu ini soil moisture juga kita menggunakan output yang analog, dan yang benar-benar analog dan eksponensial tuh ada ini sensor LDR untuk cahaya, dan yang ini juga sensor NTC 10 kilo ini ya, yang warna hitam ini. Nah, jadi bagaimana dari sensor analog ini, contoh yang NTC ini kami sambungkan ke bridge circuit. Ini ada resistor 10 kilo ohm bridge circuit, yang kemudian nanti dari bridge circuit ini ada differential amplifier yaitu menggunakan LM358. Baru dari LM358 ini outputnya disambungkan ke ESP. Nah, begitu juga yang menggunakan filter RC ini adalah sensor moisture juga, dimasukkan ke filter RC supaya dia hasil tegangannya bagus dan juga bisa terbaca sesuai sistem kita, instrumentasi kita. Nah, lalu dari ESP ini dia bertindak sebagai station, di mana dia akan mengirimkan IP untuk monitoring semua data-data ini, yaitu monitoringnya ada di sini gitu. Jadi ini terlihat bahwa ada suhu, tanah, cahaya, air. Ini grafiknya juga. Nah, ini sedang mengimplementasikan simplifikasi dari konsep digital twin ya. Oke, kami akan melakukan demo pada sensor termistor NTC. Nah, bisa kita coba cek tegangannya di sini. Tegangan awal di sensornya itu 0,6 dan juga di dashboardnya sekitar 24 derajat Celcius atau pada umumnya 25 derajat Celcius pada malam hari di Indonesia. Nah, gimana cara kita tesnya? Kita bisa mengalirkan tubuh kita ke sini, sebuah suhu ke si sensor termistornya. Nah, dia bisa terbaca jadi 1,6 yang tadi awalnya 0,6 dan juga suhunya jadi 26,3. Jadi naik dari 24 dan saya lepas dan dia bakal turun. Jadi perubahan resistor dari termistor itu terbukti mengubah tegangan dan juga merubah suhu akhirnya. Yups. Oke, ini adalah demonstrasi dari sensor LDR. Bisa dilihat di sini sensornya, di sini yang warna hijau ini. Nah, itu kami sedang uji dengan pakai senter HP, sehingga yang terbaca di sini intensitasnya mendekati 0%. Itu karena logika yang kami pakai, semakin terang semakin 0%. Lalu coba kita hilangkan cahayanya. Nah, terbaca angkanya di sini sekitar 43%.
Lalu ketika kita uji, kita kasih gelap, terbaca angkanya naik menjadi 100%. Oke. Oke, cukup. Ya. Nah, di sini terakhir kami mendemonstrasikan si sensor water. Sini bisa kita lihat kalau awalnya 0% belum dicemplung ke air. Nah, coba kita cemplung ke air, bisa mengetahui batas water levelnya itu berapa, dan naik hingga 40% karena dia mencapai 40% dari ketinggian si sensornya. Jadi dari keempat sensor analog yang sudah tadi dites, nah sekarang kami menguji sensitivitasnya, akurasinya, dan beberapa parameter instrumentasi yang baik. Semuanya itu kami melakukan pengambilan data 30 kali sesuai range yang ada di sesuai green farm, dan nanti didapatkan contohnya untuk pemodelan matematika termistor yaitu eksponensial sesuai dengan yang diduga. Lalu sensitivitas juga eksponensial dan akurasinya hampir mendekati garis lurus, dimana artinya dia cukup akurat dengan keadaan yang ideal gitu. Masuk ke soil moisture juga kami lakukan seperti itu, dan untuk LDR juga eksponensial, dan yang terakhir ada water level. Dia water level itu tidak eksponensial ya, dia itu lebih ke linear. Nah, oke, terlihat dari demonstrasi dan semua pemaparan sudah kami sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa sistem kami itu mempunyai desain dengan spesifikasi analog yang sukses ya, dengan menggunakan jembatan Wheatstone dan juga LM358. Untuk termistor NTC itu kan dia nilai resistornya berubah terhadap suhu. Nah, nilai perubahan resistor itu diambil oleh jembatan Wheatstone bridge supaya berubah jadi perubahan tegangan. Nanti perubahan tegangan itu di signal conditioning di OM 538 dengan filter RC supaya hasilnya lebih bagus dan karakteristiknya eksponensial yang ada di dashboard gitu. Lalu juga filternya udah efektif untuk mengecilkan noise yang ada, dan juga sistemnya secara real time monitoring dari apa yang disensin dengan dashboardnya gitu. Untuk rekomendasi dari sistem kami jika ada kesempatan yang mendatang adalah dengan menggunakan OpM rail to rail supaya hasilnya lebih bagus, dan juga penambahan ADC eksternal supaya ini lebih akurat lagi ya, di mana jumlah bitnya lebih banyak, dan juga circuit auto zero supaya dia tuh sistem awalnya punya zero offset untuk kalibrasi yang dinamis. Sekian dari kami. Terima kasih.